hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan kembali ibadah Jumat perdana kita di tahun 2001. Ini melalui virtual. Sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, hal yang harus diperhatikan. Kalau Michael boleh iniin PPT-nya. Ya. Saya akan membacakan tata tertib ibadahnya. 1. Wajib hadir 5 menit sebelum ibadah dimulai. 2. Wajib memakai pakaian yang rapi dan sopan. 3. Wajib menyalakan kamera selama acara berlangsung. 4. Mic harus di-mute saat bernyanyi, renungan, doa, dan saat tidak instruksi untuk open mic. 5. Tetap menjaga sopan santun selama ibadah berlangsung. 6. Dilarang live dari room sebelum ibadah selesai. 7. Jika terjadi malah wajib langsung memberitahu lewat chat Google Meet. Terima kasih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan memasuki ibadah hari Jumat kita. Mari kita berseduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, dipersilakan untuk Kadian dan tim pemusik untuk memimpin pujian ibadah kita. Shalom semuanya, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengangkat pujian. Sebelumnya buat Kak Michael boleh slide-nya ditampilin ke lagunya. Oke, terima kasih. Mari teman-teman kita mengangkat lagu pujian Lebih Dari Pemenang. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
Oke teman-teman, sekarang kita akan berdoa bersama untuk membuka ibadah kita. Kita siapkan hati kita teduhkan hati kita. Kita satu di dalam doa. Selamat siang ya Bapak, selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dari awal hingga sampai siang hari ini Tuhan. Kami kembali berkumpul Tuhan dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu Tuhan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Curahkan roh-Mu Tuhan agar kiranya semua ibadah ini dapat memuliakan nama-Mu dan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari lepas harinya Tuhan. Berkati Tuhan, baik pelayanan ini Tuhan, semuanya Tuhan, dan Pak Wesley juga yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, berkati juga Tuhan. Tuhan, mungkin banyak kesalahan yang kami perbuat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, ampunkanlah Tuhan, karena itu di luar dari kendali kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Terima kasih untuk Kadian yang sudah membawakan membawakan doa pembuka. Kita akan lanjut lagi. Dipersilakan kembali kepada Kadian dan tipe musik untuk membawakan pujian. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dipersilakan Kadian dan tipe musik. Anak-anakku sekalian,
Mari kita tundukkan kepala. Bapa mengharapkan untuk semua anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita betul-betul benar-benar fokus dan konsen, ya, tidak lama mendengarkan firman Tuhan, hanya 30 menit saja anakku. Jangan ada lagi yang makan, jangan ada lagi yang tidur-tiduran, jangan ada lagi main game. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang mulia, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, pada hari yang indah dan cerah ini Tuhan, kami keluarga besar SMA Rokris 73 melakukan ibadah perdana di tahun 2021. Kami rindu akan peneguhan-Mu Tuhan. Kami rindu dan haus akan firman kebenaran-Mu. Biarlah dari firman-Mu ini Tuhan dapat mengubah mindset, perilaku, dan kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, sehingga boleh Tuhan menyampaikan isi hati dan kebenaran-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih juga Tuhan buat waktu kesempatan ini bagi teman-teman dan Bapak Ibu guru yang hadir. Biarlah Tuhan Kau berikan kesehatan bagi kami, sehingga kami boleh Tuhan melanjutkan kehidupan ini lepas pribadi hanya oleh pertolongan dan anugerah Tuhan. Dan pada hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat Roh Kudus-Mu kepada setiap hati, pikiran, dan sanubari kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat siang anak-anakku sekalian. Shalom, selamat Kedengaran ya suara Bapak ya? Salam Pak, kedengaran Pak. Jelas ya? Oke. Ya, mari kita buka Alkitab kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 118 ayat yang kelima sampai yang ke-9. Sekali lagi Bapak ulangi, Mazmur 118 ayat yang kelima sampai yang ke-9. Ya, hari ini anak-anakku sekalian, untuk topik ibadah perdana virtual daring kita Rokris SMA 73, berlindung pada Tuhan. Ya, Bapak ulangi sekali lagi, berlindung pada Tuhan, yang Bapak ambil nats di Mazmur 118 ayat 5 yang ke-9. Begini firman Tuhan. Akan Bapak bacakan buat kita sekalian. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Demikian firman Tuhan. Mohon dulu nak, suara siapa dulu supaya di mute dulu. Host.
kita masuk kepada apa sih berlindung itu, anakku. Bapak ambil dari KBBI. Berlindung itu menempatkan dirinya di bawah, di balik, di belakang sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin panas, berada bersembunyi di tempat yang aman supaya terlindung. Nah, ini berlindung itu di tempat yang aman, artinya kita terhindar dari hal-hal baik itu kena timpa, ya, angin dan segalanya, yaitu aman. Ya. Nah, apa arti berlindung pada Tuhan? Berarti minta pertolongan sepenuhnya kepada Tuhan supaya selamat dan terhindar dari godaan, bencana, serta dosa. Nah, ini arti dari berlindung pada Tuhan. Nah, bagaimana kekeluargaan kita? Apakah kita senantiasa di setiap waktu, menit, jam, bahkan hari-hari lepas hari, apakah kita selalu meminta perlindungan kepada Tuhan? Ya, dari Mazmur 118 ayat 5 sampai yang ke-19, Bapak dapat mengambil 3 poin pokok berlindung pada Tuhan, anakku sekalian. Ya, ini yang dituliskan oleh Daud atau pemazmur, ya. Kita akan lihat apa sih 3 poin pokok yang perlu kita ambil dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-5 sampai ke-9. Ya, yang pertama, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, yaitu di Mazmur 118 ayat yang ke-5. Ya, anakku sekalian, kita bersyukur lagi, puji Tuhan, kita boleh melewati tahun 2020 dari detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. 366 hari kita lewati bersama. Namun, apa yang kita boleh hadapi bersama, anakku sekalian? Kalau tidak karena penyertaan dan pertolongan Tuhan, kita tidak bisa ada dan hadir bersekutu dengan Tuhan. Dari gambar tersebut kita melihat kita diterpa badai yang luar biasa, anakku, di tahun 2020, yaitu di bulan 3 dan 4, yaitu pandemi COVID yang luar biasa, yang membuat orang ketakutan dan kegetaran. Bukan hanya di Indonesia nasional, tetapi dia universal dan internasional. Semua orang ketakutan dengan virus yang tidak terlihat dapat membunuh orang dalam sekejap. Mengerikan, anakku sekalian. Bapak menduga bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah mulai dekat, anakku. Nah, bagaimana pemazmur mengingatkan Bapak, kalian, dan kita semua anak-anaknya, kita harus selalu berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kita harus selalu ingat Tuhan, menjalani komunikasi dengan Tuhan. Jangan kalau kalian pikir kita sudah berada di sini, tidak ada masalah dan kesesakan yang datang. Mengerikan, anakku sekalian. Ya, mengerikan. Bisa kita lihat per detik berapa yang meninggal. Bahkan tidak cukup sampai tahun 2020. Tahun 2021 juga semakin meningkat, anakku. Meningkat. Yang kita alami, baik itu kematian. Saya tidak tahu, semoga
anak-anakku, saudaraku, keluarga besar, Prokris 73, ya, tidak ada yang terkena dampak COVID ini. Sangat luar biasa secara psikis dan psikologis anakku yang terkena. Apa? Kalau kita kena COVID, tidak ada saudara yang menjenguk. Tidak ada anakku, kerabat, sahabat, bahkan orang tua dan keluarga inti terdekat pun tidak ada. Kita akan diisolasi dan tersendiri. Nah ini, siapa? Kepada siapa yang bisa dekat? Ya hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Kita berseru. Ya, kita lihat, inilah kejadian di dunia ini anakku sekalian. Bagaimana kita menangis melihat kejadian dan bencana ini. Bukan hanya pandemi COVID. Banyak hal-hal yang lain yang mau saya ingatkan bagi Bapak sendiri dan anak-anakku sekalian. Mari kita selalu berseru kepada Tuhan. Bagaimana yang di ayat yang kelima dikatakan di sana, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Hanya satu kelegaan kita anakku, yaitu berlindung kepada Tuhan Yesus. Hanya berlindung kepada Tuhan sajalah anakku. Bisa Bapak minta kesediaan untuk membaca 1 Petrus 5 ayat 7 anak-anakku sekalian, silakan dibuka. Apa yang dikatakan segala sana? Buat kelas 10, 11, 12 atau Bapak Ibu guru, bisa dibaca 1 Petrus 5 ayat 7. Boleh untuk dibacakan buat kita kebenaran firman Tuhan? Silakan anakku. Tadi natsnya apa Pak? 1 Petrus 5 ayat 7. Supaya dibacakan. 1 Petrus 5 ayat 7. Silakan Pak Wesley. Pak Wesley. Ya, silakan Pak Petrus. Monggo. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ya, silakan Pak. Dia yang memelihara kamu. Benar kan? 1 Petrus 5 Ya, ayat 7. bagaimana di sana dikatakan? Jelas Pak Petrus, serahkan, ya, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Tempat perlindungan yang aman, tidak ada hal segala apapun, hanya Tuhan Yesuslah perlindungan kita anakku sekalian. Ya, kalau ada apalagi anak-anakku jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Kita sudah ada jaminan keselamatan yang pasti. Ingat itu anakku, yang pasti. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada satupun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hai, buka matamu, buka hatimu, bahwa Tuhan Yesus menyiapkan ya tempat surga bagi saya, saudara dan kita sekalian. Nah, kembali lagi bahwa hal demikian yang pertama kita harus selalu berseru anakku. Ya. Sedangkan kita selalu berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, berdoa, baca firman-Nya, bukan gak masalah juga harus ada-ada. Bukan berarti kita selalu berseru, minta pertolongan kepada Tuhan, berdoa. Masalah juga ada, apalagi kita nggak berseru kepada Tuhan anakku. Mau jadi apa kita? Namun, yang perlu kita sadari dan ketahui, Bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dan kita semua, pada hari ini kita, puji Tuhan, masih terhindar dari segala penyakit, yaitu pandemi COVID. Ini sangat luar biasa anakku. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan nyata di segala pribadi dan lepas pribadi di dalam kehidupan kita. Perlu diingat anakku sekalian, kita nggak boleh sombong
Gak boleh sombong. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, anakku. Hanya sementara. Bagaimana Rasul Paulus katakan, dunia ini sementara, dia seperti uap yang kelihatan lalu lenyap. Tidak ada artinya. Jabatan, kedudukan, tidak ada itu, anakku. Hanya sementara. Bisa kok Tuhan ambil itu seketika. Tidak ada yang perlu disombongkan, anakku. Semuanya kita akan kembali kepada pelukan Tuhan, kembali kepada kekuasaan Tuhan, kembali kepada kedaulatan Tuhan. Mari, anakku, kita bertobat setiap detik. Itulah iman. Iman itu bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi iman itu merubah perilaku kehidupan kita untuk bertobat setiap saat kepada Tuhan. Bapak juga selalu bertobat, anakku, selalu bertobat. Karena pertobatan itu memang proses, ya, proses, tidak bisa instan. Itu proses setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Mari, anakku, mari kita selalu berseru kepada Tuhan, ya. Tunjukkan kita bahwa kita betul-betul boleh dipercaya sama Tuhan Yesus. Kalau masih diberikan napas kehidupan bagi kita, itu membuktikan Tuhan masih sayang kepada kita. Mari kita selalu terus berseru. Ya, yang pertama itu berseru apapun keadaan kita, anakku. Bukan hanya sekadar sukacita kita berseru, maupun duka kita harus berseru. Bapak tidak tahu apakah di tahun 2020 kamu banyak pergumulan, kamu banyak kesesakan, orang tua kamu berantakan, atau perselisihan, atau keluarga kerabat kamu terkena pandemi COVID. Terus ini membuat kita, anakku, sangat menguras air mata, ya, sangat menguras batin. Saya tidak tahu apakah yang kamu alami 2020. Apakah kedamaian tidak ada di dalam dirimu? Tapi percayalah, anakku, satu hal, ya, satu hal, percaya bahwa janji penggenapan firman Tuhan itu ya dan amin. Anakku, Dia tidak akan membiarkan kita, anak-anaknya, terlena. Tetapi janji Tuhan itu ya pasti dan amin. Makanya kita selalu berusaha beribadah, karena memang situasi kondisi sekarang, anakku, Bapak juga tahu, gak semua finansial keuangan kalian bisa membeli kota. Tapi percayalah, Bapak selalu berdoa semoga anak-anakku, orang tua selalu diberikan, ya, rezeki yang berlimpah ruah, kedamaian harmonis, dan dapat menyekolahkan kamu, anakku, dengan baik sampai perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat apa yang kedua. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang kata pemazmur? Yang kedua yang boleh kita ambil, anakku, yaitu di ayat yang ke-6, ya. Apa di sana dikatakan? Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Ya, kita lihat, anakku sekalian. Ya, akhir-akhir ini bencana melanda Sulawesi Barat, anakku. Ya, kita tidak bisa hanya berharap pertolongan kepada manusia. Coba kita lihat, tidak cukup sampai pandemi COVID yang melanda tahun 2020, tetapi 2021 kita dihadiahi gempa bumi buat saudara-saudara kita di Sulawesi Barat. Apa yang boleh kita hikmati di sini? Bukan berarti di hari ke depan, di tahun ke depan akan ada lagi bencana dan kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak boleh kita selami sebagai manusia. Makanya, tetapi ingat, anakku, apa yang dikatakan pemazmur, kalau Tuhan di pihak kita, tidak boleh kita takut, anakku. Apa yang dikatakan pemazmur? Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut.
Apakah kita boleh meminta pertolongan kepada manusia? Tidak. Manusia itu mengecewakan anakku, mengecewakan. Baik itu teman dan sahabat, apalagi keluarga sekalipun. Yang tidak mengecewakan, yaitu hanya satu, Tuhan yang memberi kelegaan, itu Tuhan Yesus. Lihat anakku sekalian, kalau kamu lihat gambar ini di Sulawesi Barat, Bapak tidak tahu apakah kamu menonton berita, apakah kamu mengupdate media sosial yang akhir-akhir ini booming. Bapak tidak tahu apakah kamu sibuk hanya main game saja, nonton drakor saja, drama Korea, ya. Mari anakku, sibukkan sedikit saja waktu kita untuk berseru kepada Tuhan, ya, untuk mencari perkenanan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari pertolongan Tuhan setiap saat dan setiap detik. Mari, ya, kita seperti membawa suatu batu anakku. Bukan berarti Bapak sendiri, Bapak, Ibu guru, dan anak-anakku sekalian, kita semua tidak ada masalah. Kita pasti ada masalah yang kita hadapi bersama. Cuman masalah itu berbeda-beda. Bapak juga ada masalah, Bapak Ibu guru juga ada. Semua kita ada masalah. Tetapi mari kita sikapi dengan bijak bahwa kita akan menghadapi tahun 2021. Jangan berlengah, jangan santai-santai anakku. Bagi anakku yang masih di bangku pendidikan, mari, apa tugasmu? Belajar kamu giat anakku. Belajar kamu giat anakku. Jadi anak yang sopan, tahu beradab, tata krama. Jangan sampai melawan Bapak Ibu guru di sekolah. Itu orang tua kamu yang pertama, yang mendidik kamu menjadi anak-anak yang berakhlak, beradab. Kalau sudah anak berakhlak dan beradab, pasti itu anak yang takut akan Tuhan. Pasti. Tetapi kalau anak yang tidak beradab, tidak lagi menghormati orang tua, kemanapun ini orang, tidak akan berhasil. Bapak tanda tangani ini. Ingat anakku sekalian, ya, Bapak mengharapkan anak-anak Tuhan, terkhususnya Kristen, menunjukkan sikap akhlak dan beradab kamu di sekolah. Ya, kamu harus menjadi pembeda. Yang Bapak bagaimana selalu ingatkan dari Bapak Ibu guru, menjadi lilin kecil di sekolah. Tunjukkan kamu itu punya lebihnya, punya disiplin yang kuat. Ketika masuk room PJJ, kamu udah lebih siap anakku. Buktikan. Sehingga mereka di luar dari Kristus melihat, oh ini anak Tuhan ya. Oh ini ya pengikut Kristus ya. Begitu. Jangan malas-malas. Jangan sampai mengecewakan Bapak Ibu guru, apa terlebih orang tua dan terlebih prioritas Tuhan. Jangan. Anakku sekalian, ingat ini firman dan kebenaran Tuhan yang akan mengubah kita, yang akan mengubah bukan hanya mindset moral, akhlak dan beradabmu, tetapi mari Bapak juga, Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian, kita rubah, nari. Nah, apalagi, nah ini yang Bapak bilang, ku perlu Tuhan pimpin langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menopangku. Ya, kita harus mau dipimpin oleh Tuhan. Inilah gembala agung kita anakku sekalian, bahwa pertolongan ada hanya pada Dia. Karena Dia adalah Alfa dan Omega yang berdaulat anakku sekalian. Ya, ingat itu. Kita berseru datang bukan kepada manusia, jangan, tapi datanglah kepada hadirat Tuhan. Nah, ini yang kedua bagi kita. Bagaimana pemazmur mengatakan, jika Tuhan di pihakku,
kita tidak boleh takut dan gentar. Itu anakku sekalian. Ya, yang ketiga apa? Mendapatkan pertolongan. Ya, mendapatkan pertolongan. Ya, kalau kita berseru, ya, kalau kita di pihak kita, Tuhan akan memberikan pertolongan. Tangannya yang akan diulurkan kepada kita, anakku. Kalau kita lihat gambar demikian, ini ketika Petrus dia tidak yakin imannya, dia khawatir. Apa yang Yesus katakan? Ketika Yesus memerintahkan Petrus berjalan kepada dia. Kalau kamu lihat nanti, bisa kamu baca di Petrus itu di sana, bagaimana ketika guru, apa kata Yesus katakan? Mendekatlah. Ketika Petrus jalan, dia jatuh. Apa membuktikan ini? Dia tidak yakin. Dia khawatir, dia was-was, akhirnya dia jatuh. Tetapi apa, anakku, yang boleh kita lihat? Bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah berakhir, tidak pernah habis-habisnya. Dia selalu menyertai tangannya bagi kita, Bapak, Ibu guru, dan kita sekalian, anakku yang terkasih dalam Tuhan. Bahwa pertolongan itu sangat kita rasakan. Tanpa pertolongan Tuhan hari ini, kita tidak boleh menghirup udara segar. Gak bisa, anakku. Karena semua pertolongan Tuhan, Dia yang mempunyai kunci kerajaan. Ya, kita lihat, Dia sudah menyediakan surga bagi kita. Gak boleh khawatir, gak boleh takut, anakku. Bahwa Dia memberikan jaminan pasti yang luar biasa. Dia mendapatkan kita pertolongan yang luar biasa. Bahwa bagaimana Tuhan itu selalu dekat bagi orang-orang yang rindu akan perkenanannya, yang rindu dan haus akan firman kebenarannya. Perlu kita ingat, anakku sekalian, umur kita tidak akan tahu berapa, anakku. Ya, tidak akan tahu. Tuhan tidak memandang baik kamu balita, baik kamu pra-remaja, baik kamu remaja, baik kamu dewasa, dan orang tua sekalipun Tuhan tidak pandang dulu. Ketika Tuhan, kau sudah selesai di bumi ini, sudah, dan Dia akan cabut. Dan kau tidak ada lagi waktu untuk mengeluh dan menyesal di kemudian hari. Mari, anakku sekalian, kita selalu ingat pertolongan Tuhan. Bagaimana di Mazmur 118 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Kita tidak peduli apa yang orang katakan kepada pribadi kita. Jangan kau pikir, anakku, pengikut Kristus itu dimanapun akan dibenci oleh orang. Apalagi, ya, itu mesti harus kau sadari dengan logikamu, dengan analogimu, dengan pemikiranmu. Ya, kita tidak pernah senang dimanapun berada. Nggak usah jauh-jauh. Mungkin di saat sekolah atau di bermain, ya karena selalu disingkirkan. Kenapa? Itu yang Tuhan kehendaki. Sedangkan Yesus datang ke dunia saja, Dia dibenci oleh siapa? Oleh orang-orang Saduki dan Farisi pada zaman itu. Nah, tidak ada mengikut Tuhan itu enak-enak, ya, berlimpah-limpah. Ingat, ya, mari kita harus mempunyai dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Ayo, anakku, mari kita bertobat. Ya, oke, kita akan masuk dari 3 itu. Apa yang dikatakan pendeta Billy Graham? Kalau kamu lihat, ya, dari beliau ini adalah salah satu yang Bapak inspirasikan ketika Bapak masuk akademis teologi, ya. Dia mengatakan demikian, menjadi seorang Kristen lebih dari sekedar pertobatan seketika, tetapi sebuah proses yang terus-menerus di mana Anda tumbuh menjadi lebih dan lebih seperti Kristus. Nah,
Apa yang dikatakan Bapak ulangi? Menjadi seorang Kristen lebih dari sekedar pertobatan seketika, tapi sebuah proses yang terus-menerus di mana Anda tumbuh menjadi lebih dan lebih seperti Kristus. Dia menekankan kita harus mencapai kesempurnaan seperti Kristus. Bayangkan anakku, ini adalah salah satu tokoh pengaruh teologi ya. Kamu bisa lihat khotbah-khotbah beliau sangat relevan masa kini, yaitu Dr. Pendeta Billy Graham yang dari Eropa. Sangat pengaruh sekali beliau ini. Dia mengatakan demikian, kita harus seperti Kristus anakku, yang dapat membukakan mindset kita. Oke, kita akan masuk ya kepada kesimpulan dari 3 yang sudah Bapak jabarkan bagi kita sekalian. Yang pertama Pak, mari senantiasa kita berjumpa Tuhan setiap waktu, mau melakukan apa saja bagi Tuhan dan menuruti segala perintahnya. Yang kedua, mari kita membuka hati dengan sukacita dan menerima Tuhan Yesus hadir di dalam seluruh hidup kita. Yang ketiga, mari kita senantiasa berseru, selalu meminta tuntunan dan pertolongannya, walau sekalipun kita kesesakan, tapi rencananya indah pada waktunya. Dan yang terakhir, anakku sekalian, marilah kita komitmen, ini yang perlu, komitmen terhadap diri sendiri dan kepada Tuhan untuk hidup baru dan menanggalkan hidup lama yang penuh kejahatan dan dosa. Demikian firman Tuhan anakku sekalian. Bapak juga on time dan terhadap waktu ya. Tidak usah lama-lama, Bapak udah perkirakan 30 menit. Demikianlah anakku sekalian firman Tuhan. Kiranya firman kebenaran Tuhan yang boleh kita ambil dari pemazmur ini, yang bisa, yang pertama kita harus berseru kepada Tuhan. Yang kedua, kalau di pihak kita Tuhan tidak akan bisa satupun apapun yang akan menghadang kita. Dan ketiga, kita harus selalu berlindung dan minta tolong kepada Tuhan. Kiranya firman dan kebenaran ini Tuhan dapat kita memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala. Kita berdoa anakku sekalian. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan pada hari yang indah ini. Hari, hati, pikiran, jiwa kami adalah milik Tuhan. Sudah memberitakan sebagian dan firman-Mu kepada hamba-Mu, Bapak Ibu Guru dan kami sekalian keluarga besar SMA Negeri 73 Jakarta. Kiranya Tuhan Kau dapat mematraikan firman ini di dalam hati pikiran kami, sehingga kami boleh Tuhan betul-betul tahu bahwa kami ini adalah ciptaan Tuhan, bahwa Engkau adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada. Kiranya Tuhan firman ini menjadi pondasi dalam kehidupan kami, dapat bertumbuh, berbuah, dan dapat boleh dirasakan oleh orang-orang sekitar. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas waktu yang boleh Tuhan Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh Tuhan menyelenggarakan ibadah virtual keluarga besar SMA 73. Biarlah Tuhan segala apa yang boleh kami dapat, bisa semuanya kami lakukan sesuai kehendak rencana Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa Tuhan bagi anak didik kami yang ambil pelayanan hari ini, begitu luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, mengurapi mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka terus mencintai Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, sehingga tidak meninggalkan Tuhan. Begitu juga hamba berdoa Tuhan bagi Bapak Ibu Guru yang hadir pada saat ini. Kiranya Engkau Tuhan kuatkan kami, beri kami kesabaran dan ketabahan untuk tetap selalu mendidik anak didik kami menjadi anak-anak yang berguna bagi
negara dan bangsa dan takut akan Tuhan. Berkati Tuhan keluarga kami, berkati Tuhan saudara kami, jauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, biarlah Tuhan memberikan kelegaan dan pertolongan bagi kami sekalian. Segala berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat dan cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Ya, Bapak silakan kepada moderator. Terima kasih yang sudah membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga kita bisa terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Selanjutnya untuk doa syafaat dan penutup dipersilakan kepada Kak Kristi waktu dan tempatnya. Silakan Kak. Kita siapkan hati dan pikiran kita akan doa syafaat sekalian doa penutup ibadah kami pada hari ini. Untuk Pak Petrus, Pak Wesley dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak atas waktu, kesempatan yang masih boleh kami rasakan hingga detik ini. Kami bisa menyelenggarakan Tuhan ibadah perdana kami di awal bulan, di awal tahun 2021 ini Tuhan. Biarlah kiranya ya Bapak, walaupun kami bertemu secara virtual, secara Google Meet, biarlah kiranya damai sejahtera dan kasih karunia-Mu Tuhan tidak berkurang sedikit pun di antara kami. Tuhan, kami berdoa syafaat pada siang hari ini. Pertama kami akan berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, yaitu Indonesia. Kiranya hanya Engkau yang tahu ya Bapak setiap permasalahan, setiap konflik yang sedang bangsa dan negara kami alami. Kiranya ya Bapa, hanya damai sejahtera-Mu saja Tuhan yang melingkupi setiap bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya bangsa dan negara kami Tuhan mempunyai kesadaran untuk bisa Tuhan melindungi satu sama lain, ada toleransi dalam hati dan pikiran kami pribadi, lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahan kami, pemerintahan bangsa Indonesia dari jajaran paling atas hingga terakhir, dari presiden, wakil presiden, para menteri, hingga ke bawahnya Tuhan, lurah, camat, RW maupun RT Tuhan. Kau sertai Tuhan Yesus setiap pekerjaan, setiap tugas mereka Tuhan. Kau berikan mereka selalu kesehatan, Engkau berikan selalu mereka kesuksesan Tuhan Yesus dalam menjalani setiap tugas mereka, agar mereka bisa menyelesaikan tugas yang seharusnya mereka kerjakan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga besar SMA Negeri 73 Tuhan, beserta jajarannya dari atas Tuhan, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf-staf maupun guru-guru hingga karyawan maupun satpam Tuhan. Kau berkati, berikan selalu kesehatan, Kau sertai hidup mereka Tuhan. Kau berkati setiap apapun yang mereka kerjakan, Kau berkati setiap apapun aktivitas mereka. Kiranya Tuhan Yesus, mereka selalu dalam perlindungan-Mu. Kiranya Engkau berkati juga setiap keluarga mereka Tuhan. Berikan selalu kesehatan, kesuksesan, rezeki yang berasal daripada-Mu Tuhan. Khususnya Tuhan untuk guru-guru Kristen di SMA Negeri 73 Tuhan. Biarlah kiranya ya Bapa, setiap hidup mereka hanya bergantung pada-Mu saja Tuhan. Kau berkati ya Bapa. Biarlah kiranya apapun yang mereka kerjakan selalu Engkau sertai, berikan mereka selalu keberhasilan, kesuksesan Tuhan dari setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga secara khusus untuk kelas 12 yang sebentar lagi kami akan melaksanakan setiap ujian demi ujian Tuhan Yesus di akhir tahun sekolah kami di SMA Tuhan Yesus, dari ujian praktek maupun ujian sekolah maupun setiap ujian yang akan kami jalani ke depannya Tuhan. Tuhan, buatlah kami secara pribadi, lepas pribadi Tuhan, untuk selalu bersemangat, untuk selalu yakin dan percaya hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya ya Bapa, di akhir pembelajaran kami, di akhir masa sekolah SMA kami Tuhan Yesus, buatlah kami untuk tidak pernah putus asa dalam mencapai cita-cita kami. Berikan kami selalu kesehatan Tuhan, berikan kami selalu hikmat, kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu, agar kami mau Tuhan mempunyai kesadaran untuk belajar lebih lagi, agar kami bisa Tuhan menyelesaikan masa SMA kami dengan baik. Kau berkati Tuhan, hanya Engkau dan pribadi kami yang tahu dari setiap hati dan pikiran kami.
hanya Engkau yang tahu Tuhan, kami mau lanjut kemana, kami mau kuliah di mana, maupun perguruan tinggi di mana Tuhan, maupun kami akan bekerja Tuhan. Biarlah kiranya setiap keputusan yang kami buat Tuhan, semuanya terjadi seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami sebagai manusia Tuhan hanya bisa berencana, tapi apapun yang terjadi itu hanya kehendak-Mu saja Tuhan yang terjadi. Kau berkati Tuhan Yesus setiap apapun keinginan kami Tuhan Yesus, dalam setiap universitas ataupun yang akan kami tuju Tuhan Yesus. Buatlah kami untuk setiap perjuangan kami selama 3 tahun ini Tuhan tidak sia-sia, melainkan ya Bapa bisa menyenangkan maupun membanggakan diri kami masing-masing, orang tua kami, terlebih Engkau ya Bapa. Tuhan, jikalau nanti hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan Tuhan, buatlah kami untuk percaya, buatlah kami untuk berserah, buatlah kami untuk selalu bersyukur Tuhan apapun yang terjadi, apapun hasilnya nanti. Buatlah kami untuk percaya Tuhan bahwa setiap apapun yang kami terima, bahwa setiap apapun yang kami dapat Tuhan, itu mempunyai makna, mempunyai rencana yang indah di balik semua Tuhan yang telah Engkau siapkan Tuhan. Buatlah kami untuk selalu bersyukur Tuhan apapun yang terjadi Tuhan Yesus. Buatlah kami untuk berserah hanya kepadamu Tuhan, dan hanya bergantung kepadamu saja Tuhan Yesus. Tuhan, selanjutnya kami akan berdoa Tuhan untuk musibah yang sedang bangsa dan negara kami alami. Mungkin dari banjir di Sumatera Tuhan Yesus, gempa di Sulawesi, longsor di Sumedang Jawa Barat, maupun di Manado, maupun gunung di Sumatera, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, maupun kejadian kecelakaan pesawat Sriwijaya, ataupun setiap musibah yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, setiap apapun kejadian yang telah kami alami Tuhan, itu seizin Engkau Tuhan. Buatlah kami Tuhan untuk berserah, buatlah kami untuk percaya bahwa setiap apapun yang kami alami Tuhan, itu mempunyai makna di balik semuanya Tuhan. Secara khusus juga Tuhan, kami doakan untuk setiap korban yang terdampak dari musibah ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka pemulihan, kiranya Engkau berikan mereka kesembuhan, kiranya Engkau berikan mereka kesabaran Tuhan dalam setiap musibah yang mereka alami Tuhan. Mungkin Tuhan banyak korban yang masih dalam pencarian, banyak korban yang masih hilang Tuhan, yang belum ketemu Tuhan dengan keluarganya Tuhan. Engkau bantu tim yang sedang mencari supaya setiap korban yang masih hilang Tuhan bisa bertemu Tuhan dengan keluarganya Tuhan. Ataupun Tuhan, mungkin korban yang sudah Engkau panggil Tuhan Yesus ke dalam pangkuanmu Tuhan, kiranya ya Bapa, Engkau berkati setiap keluarga yang ditinggalkan, Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan pemulihan Tuhan Yesus yang berasal daripadamu Tuhan, agar mereka bisa ikhlas Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin Tuhan Yesus banyak sekali musibah yang sulit Tuhan untuk kami terima Tuhan, tapi biarlah kiranya buat kami untuk percaya Tuhan Yesus bahwa semua akan indah pada waktunya Tuhan. Engkau pasti menolong kami Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tidak pernah kecepatan, selalu tepat waktu Tuhan. Buatlah kami untuk percaya ya Tuhan Yesus, hari demi hari Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pandemi ini Tuhan. Bulan Maret nanti genap 1 tahun Tuhan pandemi ini berlangsung Tuhan di negara kami Tuhan. Tuhan, kami sebagai manusiawi Tuhan, kami takut Tuhan, kami gelisah, kami parno Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus karena baru pertama kali mungkin dari beberapa kami mengalami pandemi yang sebesar ini Tuhan. Tuhan, pribadi kami sebenarnya takut, mungkin secara manusiawi wajar Tuhan, pribadi kami merasa bosan. Kami ingin Tuhan Yesus beraktivitas kembali seperti semula sebelum ada pandemi Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ya Bapa, pandemi ini Engkau izinkan hadir Tuhan untuk menegur kami, setiap pribadi kami Tuhan Yesus, untuk mau hidup lebih sehat, untuk mau hidup lebih bersih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya ya Bapa, dengan adanya pandemi ini kami mau Tuhan Yesus untuk hidup lebih baik lagi ke depannya Tuhan Yesus. Kiranya ya Bapa, Engkau berkati setiap tim medis yang berjuang Tuhan di rumah sakit sana Tuhan Yesus untuk menyembuhkan setiap pasien COVID Tuhan Yesus. Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan mereka kekuatan Tuhan, Kau berikan mereka kesehatan dalam menjalani setiap pekerjaan mereka ya Bapa. Biarlah kiranya mereka bisa Tuhan Yesus selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kau juga berkati Tuhan mungkin pasien COVID yang sedang positif Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berkati setiap obat, minuman, makanan, ataupun aktivitas yang membuat mereka sehat. Biarlah kiranya Tuhan Yesus itu berasal daripadamu Tuhan, itu berasal daripadamu untuk menjadi bulir-bulir kesembuhan Tuhan Yesus, agar mereka Tuhan Yesus bisa pulih kembali, Tuhan Yesus beraktivitas, berkumpul bersama keluarga mereka di rumah mereka masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan, selanjutnya kami mau berdoa untuk BPH Prokris angkatan 2019 maupun 2020 yang telah
menjalankan setiap tugasnya selama 1 tahun lebih. Tuhan Yesus, banyak pelajaran, banyak kesempatan Tuhan Yesus yang telah kami terima. Biarlah kiranya setiap pribadi kami Tuhan Yesus tidak pernah Tuhan Yesus berhenti untuk ada kerinduan melayani Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya saat lengser nanti setiap pribadi kami Tuhan selalu mempunyai kerinduan untuk melayani Engkau dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Kau berkati sebentar lagi kami akan regenerasi roh Kristus Tuhan. Kau berkati setiap calon-calon yang terpilih nanti. Kau berkati setiap calon-calon maupun ketua, wakil, sekretaris bendahara maupun jajaran ke bawahnya. Setiap siapapun nanti Tuhan Yesus yang telah berhasil Tuhan terpilih Tuhan, biarlah kiranya itu berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya mereka mempunyai hati yang terpanggil untuk melayani Engkau dengan tulus, dengan ikhlas, dengan hanya tujuan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terakhir kami mau berdoa untuk setiap dari kami yang ambil ahli dari bagian kami pada hari ini. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan Yesus, dari moderator, dari WL, pemusik maupun Pak Wesley yang berkhotbah tadi Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus jamaah dan pikiran kami masing-masing, untuk kami selalu mempunyai kerinduan Tuhan untuk melayani Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas kesempatan, atas khotbah yang telah kami dengar. Biar kiranya kami hanya berseru dan berserah kepada-Mu Tuhan Yesus di setiap sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Biar kiranya ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau selalu sertai dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang tidak layak di hadapan-Mu. Biar kiranya kami selalu Tuhan Yesus berperilaku seperti apa yang Kau mau. Terima kasih ya Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan kembali dengan doa yang Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan Tuhan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.